Belum nampil ya? Belum bisa? Hah? Sama-sama. Oh ini belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi khalaqa fi kulli syai'in wa hada Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah SWT masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk bisa menghadiri majelis taklim, juga salat subuh dan aneka ragam kenikmatan lainnya tanpa kita bisa menghitungnya karena demikian banyak. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, pada pagi hari ini saya akan sampaikan satu surat ya dalam Quran. Surat ini merupakan surat yang paling pendek dalam Al-Quran ya. Jadi karena ini ada hubungannya dengan hari-hari ini yang kita ada Yaumun Nahr, maka kita akan bahas dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Wasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Al-Kautsar. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang benci kamu adalah orang-orang yang terputus. Ya, coba kita lihat. Wa huwa salasu ayatin bil ittifaq. Jadi ayat ini adalah ayat yang terdiri dari salasu ayat, 3 ayat. Bil ittifaq, secara kesepakatan, nggak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa jumlah surah, jumlah ayat dalam Al-Kautsar itu cuma 3. Wa asru kalimat, dan ada 10 kata. Wa isnan wa arba'una harfan, ada
42 huruf. Wahya aksaru suwaril Quran. Wahya aksaru suwaril Quran Karim. Ayat Quran itu adalah ayat atau surah Al-Kautsar ini adalah surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Adada kalimatin wa adada hurufin, baik dari sisi jumlah kata maupun jumlah huruf. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan begini. Surah Al-Kautsar itu merupakan surah yang paling pendek. Jumlahnya berapa? 3 ayat. Dalam Al-Quran itu ada 3 surat yang jumlahnya 3 ayat. Yang pertama adalah An-Nasr, yang kedua adalah Al-Kautsar, dan yang ketiga adalah Al-Asr. Ya, ada 3 surat dalam Quran yang terdiri dari 3 ayat. Tetapi dari 3 surat itu, surat yang paling pendek itu adalah surah Al-Kautsar. Dari segi jumlah kata maupun jumlah hurufnya. Jadi Al-Asr lebih panjang, demikian juga An-Nasr. An-Nasr lebih panjang. Jadi surah Kautsar itu betul-betul aksaru sumarid. Jadi surat yang paling pendek. Sudahlah ayatnya cuma 3, katanya cuma 10, hurufnya cuma 42 huruf. Gitu. Nah, baik. Wa amma fi adadil ayatin fasuratul asri wa suratul nasr misluha. Adapun jumlah, dari sisi jumlah ayat, suratul asri wa suratul nasr, surah Al-Asr dan suratul nasr itu misluha, sama. Walakin kalimatuhuma aktsar, namun jumlah kata yang ada di dalamnya lebih banyak. Gitu. Begini, sebelum saya lanjutkan, jadi dalam Quran itu ada, jadi Quran itu adalah mukjizat. Jadi dia mukjizat. Mukjizat Rasulullah dia Al-Quran itu. Ya. Kalau kita lihat mukjizatnya Nabi Musa, yang paling jelas ya. Namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang dia khariqul adah, di luar adat kebiasaan. Itu satu. Yang kedua, mukjizat itu haruslah ada sifat tahaddi, menantang. Jadi seorang nabi itu menantang manusia untuk melakukan hal yang serupa. Kalau tidak menantang itu belum mukjizat. Kenapa? Ada aspek menantang itu. Begini. Ini panjenengan di warga di komplek ini, ya kan? Misalnya kalau ada katakanlah sekarang haji lah gitu ya, ada razia gitu. Maka untuk menunjukkan bahwa dia seorang haji yang legal katanya, dia harus menunjukkan apa? Kartu ID-card. Oh ini, gitu. Kalau misalnya panjenengan atau bapak ini kayak di warga di sini, apa buktinya? Ada KTP. Atau sesuatu yang membuktikan, misalnya, apa Anda bukti lulus SMA? Apa buktinya? Ijazah. Itulah bukti. Kalau nggak ada ijazah, ijazahnya palsu, ya tidak bisa dikatakan lulus SMA, walaupun dia pinter. Ya. Demikian juga kalau ada seorang mengatakan, ana nabiyun, aku seorang nabi. Harus ada bukti bahwa dia nabi. Ana Rasulullah, saya ini utusan Allah. Harus ada bukti bahwa dia utusan Allah. Kenapa? Karena kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, kita ini manusia berisiko. Resikonya bisa sangat berat. Coba misalnya kalau kita hidup sebelum Rasul terakhir, Rasulullah SAW. Berarti masih ada kesempatan Nabi diutus. Ada seorang ngaku, saya Nabiullah, saya utusan Allah. Coba bayangkan, kalau dia bukan Nabi,
Lalu kemudian kita imani neraka tempatnya. Sebagaimana kalau dia ternyata benar-benar nabi, tapi kita ingkari, berarti apa? Neraka juga. Jadi mengimani bisa neraka, mengingkari juga bisa neraka. Berarti harus ada bukti yang sangat jelas yang tidak memungkinkan orang itu ingkar nabi. Contoh yang dalam Quran yang sangat jelas itu adalah apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi beliau menantang. Siapa yang ditantang? Tukang sihir. Jadi ketika Musa itu menunjukkan, dia mengeluarkan tangan yang keluar cahaya putih, lalu kemudian berkata, itu sihir saja. Datangkan tukang sihir. Itu datangkan tukang sihir ahli Mesir di berbagai penjuru pelosok negeri Mesir pada saat itu. Dikeroyok oleh tukang sihir. Dipersaksikan orang-orang. Lalu kemudian tukang sihir pertama kali melemparkan tali. Apa yang terjadi? Tali berubah? Berubah enggak? Tukang sihir melemparkan tali, tidak berubah jadi ular. Kalau berubah jadi ular, berarti tukang sihir bisa buat nyawa. Jadi itu ketika dilempar tali aja. Cuman dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan sahara a'yunan nas. Mereka itu mensihir, yang disihir itu bukan bendanya tadi. A'yunan nas. Mereka mensihir pandangan manusia. Jadi dia namanya sihir itu nggak bisa mengubah realitas, tapi yang dihayalkan dalam ayat ini disebut tuhayal, jadi dibuat imajinatif itu sehingga melihat tali yang dilemparkan itu seperti seolah-olah ular. Mungkin kalau ada orang yang dikenal dengan apa misalnya, ilmu apa namanya? Ilmu pengasihan, mahabbah apa ya? Pengasihan apa namanya? Ada seorang laki-laki dia minta perempuannya enggak mau. Mungkin karena dia jelek. Iya. Akhirnya apa? Dia dia sihir si perempuan itu. Si perempuan itu kemudian laki-laki tambah tampan, masya Allah, tampan sekali gitu ya. Apakah wajah si laki-laki itu berubah menjadi tampan? Enggak, ya dia jelek aja, hitam aja nggak berubah. Yang berubah apa? Pandangan orang yang disihir tadi, melihat si laki-laki itu begitu tampan, gagah, padahal itu hanya tipuan saja. Maka tukang sihir itu ketika melempar tali, sebenarnya tidak berubah apa-apa, tapi saharu a'yunan nas, dia mengubah, mensihir pandangan mata orang. Sudah selesai, lempar. Menurut tukang sihir, jadi kalau tukang sihir lihat, ini tali dia, cuman orang-orang melihat ular. Makanya tukang sulap itu sering apa? Bilang, tunggal guru ojo ganggu. Nah, mereka bilang kalau sudah sama ketahuan ilmunya jangan nyampaikan. Jadi kalau kita lihat tukang sulap itu, kan ada yang membocorkan rahasia-rahasianya. Kita jadi tahu ternyata di sembilan, darah begini, ada rahasianya semua itu. Trik-triknya itu ada. Tukang sulap itu, tukang sihir itu tukang sulap itu. Maka ketika mereka melemparkan itu, lalu kemudian Musa apa? Diperintah untuk melemparkan tongkat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tongkatnya berubah tidak berulang? Berubah. Berarti lalu kemudian ular besar tadi memakan. Kalau orang awam melihat ada ular besar memakan ular kecil. Kalau tukang sihir melihat apa? Ular memakan tali. Makanya dalam Quran langsung disebutkan tukang sihir langsung beriman.
Mereka qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Langsung mereka, kami beriman pada Rabbi Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa? Dia yang paling tahu. Orang-orang lain lihat ular besar memakan ular kecil. Dia melihat benar-benar ular. Dia nggak bisa ditipu pandangannya. Dia yang menipu orang lain. Maka ketika diancam Fir'aun mau dibunuh, mau disalib, itu enggak goyah. Karena dia tahu persis ini bukan sihir. Itu namanya mukjizat. Jadi kharikul ada. Kalau yang lain itu tidak bisa mengubah, dia bisa mengubah. Yang dia adalah unsur tahaddi. Sehingga itu berbukti. Orang lain tidak bisa menolak, tidak bisa mengingkari. Benar seorang nabi. Maka orang yang paling tahu ya tukang sihir tadi. Nah sekarang gini, Rasulullah itu diberikan mukjizat. Mukjizatnya bukan seperti Nabi Musa tadi. Meskipun ada misalnya Allah bisa membelah bulan, Rasulullah Isra Mi'raj itu kan kharikul ada, tapi tidak ada unsur menantang. Isra Mi'raj misalnya, Nabi tidak pernah menantang, ayo kamu Isra Mi'raj juga. Beliau pernah dalam satu perang itu ketika pasukannya itu makan, itu nggak habis makanannya. Terus diambil dari pembeli, pun nggak bisa habis. Tetapi Rasul tidak pernah menantang umatnya, ayo kamu buat yang serupa, tidak. Apa yang menantang umatnya? Quran. Jadi Quran itu sangat sportif. Apa dibilang? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami, yakni Quran, kata Quran, fa'tu bi suratin min misli, maka datangkanlah, buatlah satu surat saja. Tidak usah banyak, satu surat saja yang dahsyatnya seperti Quran. Nah ketika disebutkan faktu di surat, datangkanlah satu surat. Surat Quran itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang seperti surah Al-Baqarah, yang pendek seperti surah Al-Kautsar. Maka orang yang ragu mendatangkan cukup satu surat, berarti cukup mendapatkan surat yang berisi 3 ayat doang. Jangan dilupakan, kalau kita orang bukan Arab nggak bisa. Jangan dilupakan, pada zamannya Rasulullah SAW itu banyak penentangnya, banyak musuhnya, banyak orang kafir yang mereka mengingkari, memusuhi Nabi, dan mereka semua ditantang. Udah, kamu udah usah repot. Kalau kamu tidak mau ragu, buat satu surat saja. Faktu bi suratin min misli. Buat satu surat saja, nggak banyak-banyak. Dan orang-orang kafir pada saat itu mereka juga sudah berusaha melakukan, tapi nggak bisa. Coba bayangkan, ya, ini kan namanya Quran itu kan tersusun dari kata-kata. Sebenarnya bahan dasarnya kata-kata orang Arab, cuman disusun sendiri dalam Quran yang susunan itu di luar kapasitas pikiran orang, sehingga orang nggak bisa buat yang serupa. Cuman mungkin sebagai pendekatan pemahaman saja. Ini ada anak SD, ya kamu kan pintar bahasa Inggris, kelas 6 wah, terus pintar bahasa Inggris, bahasa Indonesia misalnya. Dan kamu buat tulisan seperti seorang dokter buat disertasi, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada seorang anak SD menghadirkan kamu ngarang buku, lalu kemudian dia bawa semacam disertasi gitu, pasti gurunya mengatakan ini bukan tulisan. Karena beda bahasa antara seorang anak SD dengan seorang dokter, beda. Meskipun susunan kalimatnya sama-sama bahasa Indonesia. Bayangkan ini susunan manusia dengan susunan Allah. Jadi nggak ada bandingannya. Maka mungkin la instamatu insul jin ala ayati misli. Jadi sekalipun
seluruh jin manusia itu berkumpul tidak bisa mendatangkan serupa. Pak disebutkan faktu misli ya wad'u syuhada'a billah, seru ajak semua pembantu-pembantu selain Allah jika kamu mampu. Quran mengatakan fa'illam taf'al, jika kamu sekarang itu belum mampu, walan taf'al, kamu tidak akan pernah mampu. Jadi Quran mengatakan walan taf'al, tidak akan pernah bisa. Dan terbukti itu orang Arab itu yang kafir tidak berani dari dulu sampai sekarang. Dan mereka bukan berarti tidak berani, mereka ditantang ayat ini dan tidak ada yang terbukti bisa melakukan. Nah sekarang kita coba lihat di mana kehebatan surah Al-Kautsar. Coba kita lihat. Ini sedikit saja permainan, bukan permainan. Jadi ini sisi yang dikaji juga oleh para ulama betapa dahsyatnya surah Al-Kautsar itu dari penampakan fungsinya, penampakan dohirnya. Surah Al-Kautsar ini kalau dihitung tadi ada berapa? Ada 10 kata. Coba kita hitung. Inna, inna 1, a'toinaka 2, Al-Kautsar 3, 1, 2, 3, Fasolli 4, Lirabbika 5, Wanhar 6, Inna 7, Syani'aka 8, Huwa 9, Al-Abtar 10 ayat, 10 kata. Coba kita lihat apa keistimewaan 10 itu ternyata huruf dalam setiap ayat yang tidak dihitung sama itu 10 huruf. Kita coba lihat. Inna 1 huruf hamzah, 1 alif atau hamzah, 1 nun, 2 alif sudah dihitung, ain sudah dihitung. Coba kita hitung saja. Harus saya lupa. 1, 2, 3, 4, 5, nun sudah dihitung, 6 alif sudah, 7, 8, oh yang alif sudah, benar, oh kaf semua, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan sudah 8, 9, 10. Ada 10 huruf. Kita hitung yang kedua. 1, 2, 3. Ini sudah 4, 5, 6, 7, 7. Oh ya, sebentar. 7, 8, 9, 10. 9, 10. Oh sudah. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini yang sudah 4, 5, 6, 7, 8, ya. 9, 10. Rok sudah. Ada 10 huruf yang di luar yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 huruf selain tidak dihitung huruf yang sama. Dan semua diakhiri dengan huruf roh. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Huruf roh itu ternyata adalah huruf ke-10. Alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dal, ro. Huruf ke-10. Ada kalimat, coba kita lihat. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, berkorbanlah. Berkorban dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah.
Jadi ini cuma sederhana doang. Betapa gimana seolah begitu tersusun, begitu dahsyatnya. Ini baru kita lihat apa yang kelihatan, belum melihat isinya. Jadi maka dalam surah Jin itu disebutkan ketika Jin mendengarkan Quran mereka mengatakan qalu sami'na Qur'anan ajaba. Jadi Jin itu mendengarkan Quran sekali doang, itu langsung mengatakan kami mendengar Quran yang ajaba. Ajaba karena di luar kebiasaan, saking dahsyatnya, di luar apa yang dipikirkan, begitu indah. Makanya diriwayatkan juga ketika Rasulullah berada di Makkah, apa yang terjadi? Tokoh-tokoh Quraisy itu kan sering datang ke rumahnya Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah sholat itu banter bacaannya. Malah mereka itu diam-diam apa namanya? Nguping. Antara mereka, baru mereka besok hari ketemu, kamu di sini, besok jangan sini lagi ya. Mereka besok malamnya tetap lagi kepengen. Didengarkan dulu, masya Allah tadi. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Itu bahasa orang Arab nggak ada yang begini. Uslubnya itu. Kalau misalnya kita baca kitab berbahasa Arab gitu ya. Apa tafsir, apa sarah hadis, apa kitab fikih, itu kalau ada petikan Quran langsung ya tahu ini bukan tulisan pengarang, ini Quran. Langsung bisa tahu. Karena uslubnya, kalimat itu berbeda sama sekali. Ini yang maka Rasulullah itu dibekali mukjizat berupa Quran. Dan dahsyatnya dibanding dengan Sayyidina Musa tadi, Sayyidina Musa itu hanya dilihat oleh orang pada saat itu. Setelah itu selesai dari cerita. Benar nggak Musa begitu? Ini baru cerita. Tapi kalau mujizat Rasulullah Quran itu masih bisa dan terus bisa untuk dibaca, dipikirkan, direnungkan. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kalau kita lihat ya dari sisi ini baru apa ya, kalau saya itu jarang dimuat juga yang di awasan itu yang kelihatan. Nah sekarang coba kita lihat ya aspek lainnya. Kalau dalam bahasa tafsir itu ada namanya munasabah. Munasabah lima qablaha minas surah. Jadi Quran itu setiap kata, setiap ayat itu ada munasabah, ada keterkaitan. Jadi kalau nanti kita baca ayat ini itu seolah-olah kan terpisah-pisah. Apa maknanya? Tapi sebenarnya itu antara satu kata dengan ayat yang lain itu ada hubungan. Namanya munasabah. Demikian juga termasuk munasabah baina suwar, hubungan antar surat. Nah, surat yang sebelumnya doang kita coba kita lihat. Surah sebelumnya itu namanya surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Stop, kita apa hubungan ayat atau surah Al-Ma'un surat sebelumnya dengan surah yang sedang kita baca ini surah Al-Kautsar? Kita lihat. Yang pertama adalah Al-Bukhlu. Jadi kalau kita lihat dalam gini, atau sebelum masuk sini ya. Jadi surah Al-Ma'un
itu adalah surah yang isinya bicara tentang orang munafik, ya, dan sifat-sifatnya. Orang kafir, orang munafik, terutama orang munafik. Yang orang munafik dalam ayat ini itu punya apa namanya, kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan pembalasan, mendustakan hisab, ya. Siapa orang mendustakan itu ternyata punya beberapa sifat. Sifat pertama saya al-bukhlu, bakhil. Qala ta'ala fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan mereka tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian yang kedua, tarkus shalah, mereka itu meninggalkan sholat. Ayatnya alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Sifat ketiga, al-mura'atu fis shalah, itu sifatnya dia riak sholat. Jadi sholat tapi dia supaya dilihat orang, difoto, syuting, viralkan, itu namanya riak. Qala ta'ala alladzina hum yura'un, mereka adalah orang-orang yang riya. Yang ketiga, yang keempat, al-mar'u minaz zakah, menolak untuk bayar zakat. Qala ta'ala wa yamna'unal ma'un. Coba kita lihat apa hubungannya dengan surah Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar, ya, inna a'tainakal kautsar ini sebenarnya lawan dari bakhil. Bakhil tadi. Apa maksudnya? Orang yang apa? Orang munafik tadi enggan memberi makan pada orang miskin. Dan inna a'taina sebaliknya. Allah Ta'ala memberikan kepada kamu kautsar, al-kautsar, kebaikan yang melimpah. Orang kafir, orang munafik, bakhil. Allah Maha Karim, Maha Mulia, Maha Pemberi, sampai memberikan kepada kamu kautsar, pemberian yang sangat melimpah. Makna yang terkandung adalah karena Allah sudah memberikan kepada kamu kautsar, kebaikan yang sangat banyak, termasuk surga di jannah, sungai di jannah. Fakti antal katsiro wala tabkhal. Jadi kalau begitu kamu juga berikan yang banyak dan jangan kamu bakhil. Allah itu dermawan, memberikan untuk kamu apapun yang kamu inginkan, yang kamu perlukan tanpa kamu harus meminta. Timbal baliknya fakti anta al-kasir wala tabkhal. Kalau begitu kamu juga memberikan kepada sesama kamu dengan pemberian yang banyak dan jangan bakhil seperti orang kafir munafik yang wala yakhuddu ala ta'amil miskin, yang tidak menganjurkan beri makan orang kafir, orang miskin. Jadi ada persesuaian ayat bagian pertama. Kedua, coba kita lihat al-amru bis shalah. Tadi kalau kita lihat mereka itu meninggalkan salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka itu terhadap salat mereka itu lalai. Mereka tidak mau sholat, tidak mengerjakan sholat. Maka dalam surah Al-Kautsar itu ada al-amru bis shalah, perintah untuk sholat. Apa ayatnya? Fasholli, maka sholatlah. Ya. Yang ketiga, tadi disebut apa? Sikap orang munafik. Orang kafir, orang munafik. Al-mura'atu fis shalah, mereka melakukan riak dalam sholat. Mereka itu malas sholat. Kalaupun sholat, sholatnya sambil riak supaya dilihat orang. Ya, ben ketok nek santri,
ben ketok bahwa dia itu ini apa agamis religius supaya dipilih orang lah segala macam. Murah, ya, fisolah kalau sholat. Maka Quran dalam surah Al-Kautsar memerintahkan sebaliknya. Lir al-amru bil ikhlas. Perintah untuk ikhlas. Mana kalimatnya? Li rabbika. Untuk Tuhanmu. Bukan linnas. Bukan untuk manusia. Atau dunia untuk mendapatkan dunia. Jadi sholatlah yang ikhlas. Fasholli li rabbika. Kalau tadi yurabuna alladhina yu'una, mereka lah orang yang apa namanya riya. Sekarang yang keempat al-man'u minaz zakah, larang mereka tidak mau bayar zakat. Artinya zakat tidak mengeluarkan harta. Surah Al-Kautsar ini sebaliknya. Al-amru bitasadduqi billah mil adahi. Jadi mereka diperintahkan untuk bersedekah dengan apa namanya adahi. Jadi kalau ma'un itu sebenarnya bukan hanya zakat, tapi semua yang sepele. Jadi kalau saya nggak tahu kalau di terjemahan Depak itu barang berharga. Ma'un itu sebaliknya, barang yang sepele. Maksudnya gini, dulu orang-orang Arab itu biasa mereka saling meminjamkan kapak, meminjamkan priuk, apa kayak gitulah. Mungkin kalau di sini barangkali orang biasalah ketemu minta rokok, gitu apa ya, atau sama apa yang biasa saling pinjam, saling beri itu dianggap sepele gitu. Korek api ya dia minta korek api ya misalnya, apalah itu ya dia sepele dianggap saling. Nah orang saking meditnya, saking bahagianya, mereka tidak mau melakukan itu. Disebut zakat, disebut al-ma'un karena juga zakat itu cuma sedikit yang diberikan. Berapa 2,5%, nggak banyak. Jadi al-ma'un sedikit, remeh sebenarnya zakat itu. Mereka nggak mau melakukan. Ayat ini sebaliknya memerintahkan untuk bersedekah dengan lahmul adahi dengan firman-Nya wanhar, berkorbanlah. Jadi masya Allah, jadi Quran itu antara satu surat dengan surat yang lain itu ada hubungannya, ya, itu. Nah ini kalau kita kaji. Jadi sekarang kita melihat apa namanya, mulai membaca di isinya. Inna a'tainakal kautsar. Nah ini. Ayat ini kalau dalam bahasa Arab itu diiringi, diawali dengan kata inna. Kalau dalam bahasa Arab namanya inna itu artinya sesungguhnya. Litakid, untuk meneguhkan, untuk menekankan sebuah berita. Jadi berita itu supaya orang itu punya perhatian, punya keyakinan, diberi takkid, penekanan, penegasan. Di antaranya adalah kata inna. Pendek, inna, sesungguhnya. Jadi kalau panggilan orang biasa aja, saya tadi makan nasi uduk, enggak perlu penekanan. Tapi kalau perkara penting, sesungguhnya saya sudah siap mati untuk Islam, itu perlu ada sesungguhnya. Tapi kalau saya tadi pagi makan nasi uduk, enggak perlu sesungguhnya. Jadi untuk menekankan. Ayat ini memberikan tekanan dengan kata inna. Inna. Lalu ada panjang. Inna, sesungguhnya kami. Tidak digunakan kalau dalam surat ini, sesungguhnya saya. Nah, jadi ini namanya dhamirul ghaib. Dhamir kata ganti untuk orang yang ketiga. Kalau dalam bahasa Arab untuk orang pertama, dhamirul mutakallim. Kalimat dan kata ganti dalam pertama. Kalau bahasa Indonesia ada dua, apa? Saya dan kami. Ya kan? Kalau dalam bahasa Arab
Ada ana saya, ada nahnu kami. Nah, dalam bahasa Arab kata nahnu itu bisa memberikan dua makna. Lit taksir artinya kami itu artinya jumlahnya banyak. Kami, jadi banyak orang. Dia bicara, terus mewakili yang lainnya menggunakan kata kami. Bisa juga maknanya lit kami itu menunjukkan keagungan. Keagungan, jadi bukan banyak. Nah, biasanya itu untuk para pemilik kekuasaan yang besar, sehingga seolah-olah dia mewakili yang lain. Inna nahnu litta'zim inna a'tayna kami, sesungguhnya kami telah memberikan, kami lagi Ka adalah Rasulullah SAW Al-Kautsar. Baik, apa makna Al-Kautsar itu? Al-Kautsar itu secara bahasa dari kata kasroh. Al-kasroh, kasuro yaksuru, banyak. Nah, ini diberikan namanya dari kasrotu itu, lalu kemudian ada tambahnya waw, kausar, wazannya fau'al. Menurut orang Arab, kalau ada tambahan sebuah huruf, jadi ada kaidah itu begini: ziyadatul matna tadullu ala ziyadatul makna. Kalau ada tambahan huruf, itu menunjukkan tambahan makna. Itu orang Arab begini. Misalnya gini, al-kibru itu sombong. Kalau ditambah huruf satu lagi, takabbaru, sombongnya lebih. Kalau paling sombong, tambahnya 3 huruf, istakbaru, alif sin ta, dari kata kabaru, kabur. Nah gitu. Mungkin ada kesamaannya dengan orang Jawa. Ada. Ya, kalau orang Jawa bilang apa? Enak. Itu biasa. Kalau lebih enak, enak. Makin banyak tambahannya, makin mubalaghah, makin lebih kan. Enak. 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 Tambahnya makin enak, berarti enaknya tenanan. Enaknya enak sekali. Nah, bahasa Arab tuh ada juga. Wasbir, bersabarlah. Itu sabar teman yang sungguh lebih sabar lagi. Ya, misalnya sami'a itu mendengar. Kalau ditambah tak, istama'a, fastami'u. Kalau fasma'u, dengarlah. Fastami'u, dengarkanlah yang serius. Maka disebutkan idza quri'al Qur'anu fastami'u, dengarkanlah yang sungguh-sungguh. Nah, kata kausar itu juga begitu dari kata kasuro, asroh, lalu kemudian ditambah wawu, maka menjadi al khairul kasir, maknanya gitu, kebaikan yang melimpah. Al kausar itu Allah SWT dalam ayat ini memberikan kelebihan, memberikan kebaikan Rasulullah dengan kebaikan yang melimpah ruah. Apa yang diberikan? Ini ada kemudian penjelasan beberapa para ulama tentang makna kausar dalam ayat ini. Ada banyak makna, cuma saya kutipkan beberapa saja. Annal kausara an-nubuwah qalahu Ikrimah. Jadi gini, menurut Ikrimah, al-kausar itu maknanya kebaikan itulah berupa kenabian. Rasulullah dijadikan sebagai nabi. Itu pemberian, itu adalah kebaikan yang melimpah. Buktinya apa? Enggak semua orang bisa jadi nabi. Utusan Allah, betapa bukan kebaikan yang luar biasa itu. Utusannya Gusti Allah, ditanya Allah, coba, yang menciptakan alam semesta. Kalau ingin bicara kepada manusia, memerintahkan manusia lewat dia, maka nubuah itu juga merupakan al-kausar, kebaikan yang melimpah ruah.
Apalagi beliau bukan hanya nubuwah, tapi bukan hanya nabi, beliau adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Dia adalah khatamun nabiyyin, penutupnya nabi. Jadi kalau nabi itu Rasulullah itu tingkatan paling tinggi. Kenapa? Di antaranya adalah jika nabi yang lain diutus ila qaumihi, khusus khosoban ila qaumihi, khusus untuk kaumnya, Rasulullah diutus aman umum untuk seluruh. Ada juga menyebutkan asani Al-Quran. Al-Kausar maknanya kebaikan yang melimpah itu Al-Quran. Memang tidak bisa diingkari, Quran itu kebaikan yang luar biasa. Coba apa di Quran itu? Dibaca berkah, mendengarkan berkah, diamalkan berkah, isinya petunjuk. Coba kalau manusia itu nggak ada petunjuk Quran, sudah seperti binatang, bahkan lebih bejat daripada binatang. Ya kita tahu, lihatlah orang-orang Eropa, Amerika itu yang mereka tidak menggunakan Quran sebagai petunjuk, dia lebih bejat daripada binatang. Itu Israel itu lebih bejat daripada binatang. Mana ada binatang yang membunuh orang, anak-anak bayi sebanyak itu? Ngebom demikian brutalnya, kejamnya, biadabnya. Jadi kalau orang nggak bilang Quran rusak. Seperti yang Yahudi itu, coba kita lihat. Coba itu dibom semua itu. Biasanya kan masih ada ini anak kecil, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak ikut perang itu nggak diperangi. Ini semua dibom itu. Rumah, masjid, rumah sakit dibom semua, mau dihabisi. Sekarang binatang apa yang lebih brutal seperti itu? Singa, macan, itu enggak seperti itu. Jadi kalau tanpa Quran, brutal manusia, lebih buruk daripada binatang. Coba sekarang LGBT, itu kan karena orang enggak menggunakan Quran, lebih buruk. LGBT itu, Masya Allah, itu lebih buruk daripada hewan. Hewan itu enggak ada yang LGBT, meski enggak punya akal itu enggak ada yang keliru. Hewan jantan mengejarnya hewan betina, nggak ada. Jantan dengan jantan, betina dengan betina itu nggak ada. Itu sangat bodohnya manusia itu. Coba kalau kita lihat ketika tidak ada Quran jadi petunjuk. Jenis kelamin Quran sudah mengatakan dzakar wal unsa, cuma dua, laki-laki perempuan. Sekarang terus bertambah order sampai berapa jenis laki apa sekarang jenis kelaminnya itu sekarang. Masya Allah, katanya 7 itu berapa jenis kelamin sekarang? Dan mungkin akan terus meningkat jumlahnya jelas. Coba kalau kita bayangkan. Maka ada yang mengatakan Al-Kausar, kebaikan yang melimpah ruah itu adalah Al-Quran. Yang ketiga ada yang benar Al-Islam. Islam itu adalah Al-Kausar. Kausar itu adalah Al-Islam. Karena dia adalah agama yang benar, agama yang memberikan petunjuk, agama yang membuat orang lain mendapatkan sukses surga, kebaikan di dunia wal akhirah. Nah, ada juga yang mengatakan annahu nahrun fil jannah, dia adalah sungai, nama sungai di surga, atau ada yang mengatakan dia adalah haudun, telaga di hari kiamat kelak. Ya, ada juga yang mengatakan khairul kasir, ya, kebaikan yang sangat melimpah. Baik, sebelum selesai satu ayat ini, saya ingin coba lihatkan bahwa apa mereka yang mengatakan Kausar itu adalah sungai, nama sungai yang diberikan oleh Rasulullah di surga. Ada hadis-hadisnya. Ini di antara hadisnya. Ini ceritanya. Jadi diceritakan oleh siapa ini? Anas radhiyallahu anhu, pada saat suatu hari Rasulullah SAW itu di antara kita, lalu kemudian al-fa'ifa'atan, jadi beliau itu tertidur sejenak, tapi bukan tertidur gitu, cuman tidur tidur tapi tidak sampai tidur, namanya alfa, ya. Lalu kemudian rafa'a ra'sahu, lalu kemudian dia mengangkat kepalanya, lalu kemudian beliau bersembunyi tabassiman,
Lalu beliau katakan apa? Kulna. Jadi beliau mengatakan, jadi beliau itu tertidur sejenak, kemudian angkat kepala begini, kemudian diceritakan, fakulna man haka ya Rasulullah, apa yang buat engkau tertawa wahai Rasulullah? Jadi setelah bangun begitu dia tertawa, senang. Apa sahabat melihat itu? Ma'al haka ya Rasulullah, apa yang buat engkau tertawa wahai Rasulullah? Qala unzilat alayya anifan surah, baru saja diturunkan kepada kamu, tidak berubah ini ya, surah ya. Nah ini ya berarti supaya kelihatan. Baru saja diturunkan kepada kami surah. Nah ini ya. Faqara, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Summa qala, Rasulullah bersabda, Adabruuna al-kautsar, tahukah kamu apa itu al-kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasul mengatakan innahu nahrun. Kata Rasulullah, Kautsar itu adalah sebuah sungai, nahrun. Ya, nahrun. Nahrun wa adanihi Rabbi Azza wa Jalla. Sungai yang dijanjikan Allah SWT kepadaku. Alaihi khair kasir, di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa haudun, Al-Kautsar itu juga adalah haud, telaga. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamati, telaga yang akan didatangi oleh umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Aniyatu adadan nujum, jumlah aniyah apa periuk ya, bejana ya, adadan nujum, jumlahnya sangat banyak, pelaksana jumlah atau sebanyak jumlah bintang-bintang. Fayastaliku al-abdu minhum, lalu kemudian fayuhtaliju al-abdu minhum, ada orang-orang yang diusir darinya. Faqulu rabbi innahu min ummati, wahai Tuhanku dia adalah umatku. Ma tadri ma ahdasat ya ba'daka, jadi kamu tidak ngerti apa yang terjadi setelah engkau. Itu adalah tentang sungai, jadi di surga. Dan kalau kita dalam ayat yang lain disebutkan sungai Kautsar itu digambarkan utitul kautsaru fa idza huwa nahrun yajri. Dia adalah sungai yang ketika dia mengalir wala bisyaqqa syaqqan, dia tidak membelah-belah, jadi maksudnya lurus ya. Fa idza khafatahu kibabul lu'lu, ya, kemudian di tepiannya, kedua tepinya itu ada kubah-kubah mutiara. Wa darabtu biyadi ila turbatihi, aku pegang tanahnya. Faida miskatun dafirah, ya, ternyata setelah aku pegang, sentuh tanahnya itu adalah minyak misik yang sangat wangi. Waida khasahul lu'lu, dan juga dia diliputi dengan mutiara-mutiara. Dalam hadis yang lain disebutkan Kautsar itu, jadi huwa a'tani rabbi, Allah Kautsar
yang dibilang Tuhanku asyaddu bayadan minal laban. Jadi air yang lebih putih daripada susu, wahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Jadi ini tentu luar biasa, sungai khusus yang Allah SWT berikan di surga. Jadi kita bayangkan saja ya, kalau sungainya seperti itu, bagaimana hotelnya, bagaimana rumahnya, bagaimana tamannya. Jakarta ini katanya sudah megah, hotelnya yang mewah sampai bintang 5 segala macam. Sungainya Sungai Ciliwung, gitu. Jadi sungainya itu, bayangkan sungai itu asyaddu bayadun minallah, lebih putih daripada susu, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Susunya doang, apa saya sungainya doang seperti itu. Tak terbayang bagaimana rumahnya, bagaimana hotel-hotelnya barangkali, maksudnya tempat tinggalnya, bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tentu adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa, apalagi tidak hanya dinikmati setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tetapi selama-lamanya. Itulah Al-Kautsar, dan akan mengalir kepada umatnya, karena dia akan menjadi telaga yang taridu bihil ummah, yang akan didatangi oleh umat ini. Baik, baru satu ayat, mungkin kita nanti bisa lanjutkan untuk ayat berikutnya, untuk kita kaji, kita kupas, ya, untuk menunjukkan tadi saya katakan dahsyatnya Quran. Hanya 3 ayat doang misalnya, Masya Allah, kalau kita kupas tuh isinya itu tidak cukup ya, berhari-hari, berkitab-kitab, itu menunjukkan memang isi Quran itu mengalir demikian rupa. Jadi kalau saya bayangkan tuh, ini air hujan, kita itu ya dengan akal kita cuma bisa sak batok satu wadah gitu, masih banyak yang belum bisa kita paham. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada mungkin pertanyaan dan segala macamnya, monggo kalau ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah telah disampaikan ayat yang pendek, ayat kauliyah dari Allah kepada Rasulullah. Ini sangat fenomenal. Kenapa? Surat Kautsar ini suratnya pendek tapi maknanya luar biasa, jadi fenomenal. Satu contoh ayat 1 aja saya bayangkan nikmat yang diberikan kepada kita adalah semua, tidak ada yang sama, maupun luar biasa, ya, banyak yang sedikit, setengah, yang membawa berbeda-beda. Jadi ini terkait dengan ciptaan langit dan bumi. Fatir samawati wal ardh laisa kamitslihi syai'un. Jadi apa yang diciptakan Allah itu semua tidak ada yang sama, berbeda-beda. Ada laki-laki, ada tumbuhan, ada sapi di tanah, ada sebelahnya, semua berbeda. Ya. Jadi terkait dengan ini, karena pada waktunya saya mau menjelaskan kira-kira untuk keseimbangan apa diciptakan berbeda-beda seperti itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi dalam satu ayat disebutkan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak kamu dapati celah sedikit pun yang ada di muka bumi. Jadi semua itu diciptakan tanpa celah. Dan disebutkan semua itu tidak ada yang tidak berguna, ya. Lalu kemudian apa dibalik bahwa ada perbedaan-perbedaan itu? Ya tentu kalau mau ditanyakan seperti itu, ya Allah lah yang paling tahu tentang itu. Tapi yang jelas memang dengan adanya banyak keragaman itu memang saling melengkapi. Kalau kita lihat ya, Allah ciptakan satu sama lain itu berbeda-beda, tetapi itu memang saling membutuhkan dan saling memerlukan. Ya, misalnya hujan berbeda dengan api, tapi itu diperlukan, ada hujan dan ada api, ya. Ada langit, ada bumi, itu semua diperlukan.
demikian juga ada manusia, bahkan ada hewan-hewan. Bahkan kalau kita lihat ya di hutan sana yang kelihatannya mungkin kita lihat itu begitu kejam, ya, ada apa, singa atau harimau memakan apa namanya, kijang dan segala macamnya. Itu juga menciptakan keseimbangan. Sebab kalau kijang nggak dimakan oleh harimau, mungkin jumlahnya kan banyak. Ketika banyak, mungkin rumput-rumput yang dimakan habis, nggak tersedia, akhirnya mati juga kelaparan. Jadi sebelum mati kelaparan dan segala macamnya. Intinya kalau kita lihat bahwa semua yang Allah ciptakan itu memiliki kegunaan, termasuk ketika Allah ciptakan dengan penuh keragaman. Dan kalau kita perhatikan kan gini ya Pak. Jadi kalau kita manusia berbeda dengan hewan. Tetapi begitu kita cermati, masing-masing manusia itu semua punya keunikan, tidak ada satupun manusia yang sama itu tidak ada. Bahkan namanya apa namanya? Ini kan kalau kita lihat apa namanya? Ini ya cuman kalau kita lihat bundur-bundur gitu, tapi ternyata begitu diperiksa itu beda semua. Jadi semua organ tubuh kita itu ada sisi samanya, sama jantungnya. Tapi begitu dia karena enggak ada aspek-aspek yang tidak sama. Menunjukkan betapa dahsyatnya Allah sebagai pencipta. Maka sungguh aneh kalau ada manusia yang ingkar kepada Allah, tidak mau menyembah Allah dan tidak mau taat kepadanya. Saya kira itu yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.